Kita mulai hadirin yang berbahagia dari pengertian Isra Mi'raj. Apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Kadang-kadang kita sering mengucapkan sesuatu kita sendiri belum paham. Apalagi kita berdoa. Kita berdoa anak, tetapi doa kita harta. Kita ingin berdoa harta, tetapi yang kita minta ilmu. Kenapa? Kita tahu kenapa, kita ngerti. Ya, makanya perlu belajar juga. Isra dan Mi'raj. Isra bisa juga asra, yusri, asra. Asra artinya perjalanan malam. Maka Isra adalah perjalanan malam. Asra juga diperjalankan pada waktu malam. Mi'raj artinya naik. Maka peristiwanya, kalau Isra, Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, dinaikkan Nabi kita dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Nah, dari perjalanan dan naik, jamaah sekalian, timbul pertanyaan, kenapa Masjidil Aqsa? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung berulang baik ke Masjidil Aqsa? Dan mungkin kita bertanya begitu. Karena jamaah sekalian, Masjid Aqsa ini punya sejarah tertentu. Sebelum Rasulullah SAW menerima perintah sholat, ketika umat Islam pada waktu itu baru belajar sholat, dia menghadap mana? Menghadap Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Sampai turun ayat menyuruh kita bahwa wajhi syatrul Masjidil Haram, sampai menghadap Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa ini adalah sejarah peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika membangun Masjid Aqsa, tidak ada seorang pun yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Sebab kalau dia tahu, tidak akan jadi Masjid Aqsa itu. Nabi Sulaiman itu sangat ditakuti Bapak Ibu sekalian, apalagi manusia, hatta jin juga takut. Karena beliau paham betul bahasa jin, dia paham bahasa semut, dia paham. Makanya ketika Nabi Sulaiman suatu hari pergi berperang bersama bala tentaranya, lalu semut-semut itu terdiam. Ketika dia keliaran, teriaklah Raja Semut, menyuruh teman-temannya masuk karena takut diinjak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar teriakan Raja Semut, memberhentikan bala tentara. Sebentar dulu, jangan jalan, semut sedang masuk. Luar biasa, namun itu manusia, apalagi keteles dari ngelakukan manusia kekedokan itu kan jauh beda kita. Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Cuma jamaah sekalian, dalam sejarah Islam, Nabi Sulaiman pernah ditegur oleh Allah. Ini pelajaran bagi kita. Beliau itu di dalam satu hadis dikatakan punya istri 100. Dalam hadis lain dikatakan 1000. Tapi lebih masyhur hadisnya istrinya 100. Nah, luar biasa, 100 kuatnya kan. Ketika jamaah sekalian, ketika Nabi Sulaiman menimbang 100 istrinya itu, beliau berkata, malam ini aku akan pergi menggauli 100 istriku, dan pasti 100 dari 100 istriku akan lahir anak-anak yang soleh. Apa yang terjadi jamaah?
99 istri Nabi Sulaiman tidak hamil, cuma satu yang hamil, itu pun anaknya cacat. Timbul pertanyaan, apakah doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Bukan. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Sulaiman, karena dia memastikan sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah dia mendahului kehendak Allah. Seandainya Nabi Sulaiman berkata, saya akan menggauli istri saya, insya Allah kalau jadi anak, menjadi anak yang soleh, pasti akan diberikan. Itu ada dalam hadis. Makanya apapun yang kita lakukan, insya Allah, tidak ada sesuatu yang pasti, ya. Makanya Allah melarang kita untuk bertaruhan itu, karena kita mendahului kehendak Allah itu, ya. Diharamkan oleh Allah. Kita wah tahun tadi pemandiannya menang, wah penjuru kita wah. Nah ini apalagi musim pil ini, ya Allah, lebih cepat merangkat Pak kades buruk ceketan dengan sini ngerti kan si ngerti. Nah ini sejarah Masjid Al-Aqsa ya mas sekalian, kita mulai. Nah, kenapa Nabi kita Isra Mi'raj? Kita mulai karena Nabi kita dihibur. Kenapa beliau dihibur? Karena terjadinya suatu masa yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Meninggalnya dua kekasih Nabi, yang pertama Siti Khadijah, yang kedua adalah Abu Thalib. Kenapa Siti Khadijah meninggal Nabi kita sangat sedih? Karena Siti Khadijah orang yang pertama masuk Islam. Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali mengakui kerasulan Nabi. Siti Khadijah menghabiskan harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Suatu ketika Siti Khadijah akan sakaratul maut, apa pesannya kepada Rasulullah? Ya Rasul, saya rasa-rasanya tidak lama menemani. Saya rasa-rasanya mau meninggal. Jadi besok ketika saya meninggal, perjuanganmu masih butuh dana, sementara saya sudah tidak ada. Maka galilah kubur saya, ambillah tulang belulang saya, juallah dia untuk perjuangan. Mudarat dengan Nina ngenojo capoh najari pembangunan. Misalnya senina tidak tanya hebat-hebat. Maka zaman Nabi jangan heran ya mas sekalian, kenapa cepat jadi Masjidil Nabawi. Ketika Nabi hijrah, cepat dari Masjid Nabawi. Istri-istri para sahabat itu melempar. Apa yang dilempar? Tondana, emasnya, woi. Saat itu namun itu kan sulit ya mas sekalian, yang makanya kita sering ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, meninggalnya kekasih Nabi adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi, yang walaupun di dalam sejarah tidak sempat mendapat petunjuk, ini sempat petunjuk ketika dia membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Lagu ini semal lagi nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai dia meninggal ini semal, karena bagus ada hubungannya si Nabi. Itu semal katanya, sehingga nanti di akhirat Allah berikan dia keringanan Bapak Ibu sekalian, karena cintanya sama Nabi. Setiap Senin Kamis bahagianya dengan Rasulullah, lahir pada hari Senin, Allah ringankan siksanya. Siksanya secara umum Allah ringankan karena dialah pembela Rasul. Tetapi sayang, seribu sayang, dia tidak mendapat hidayah. Ketika Abu Thalib meninggal, Nabi kita sempat menangis, berdoa kepada Allah, lalu Allah menegur, yahdi man yasha, yudillu man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Makanya namanya petunjuk itu tidak bisa dibuat-buat, Bapak. Ini kita petunjuk di darat di dalam hati itu. Masjid itu misalnya jurun mimbar itu ini jauh masjid. Atau misalnya speaker di bawah telinga itu ada bau tembus. Kenapa? Hidayah tidak ada. Tetapi kalau hidayah ada, jauh
Kau aja dengan kuat aja. Musola jauh, dengan daya jauh. Tetapi karena ada hidayah di hati kita, ketika ada azan, bergetar hati kita, datang kita ke musola ini. Tetapi kalau dinara dari Allah menggetarkan hati kita, walaupun Allah beli kalian ngebang, tidak akan kedengaran itu jamaah sekalian. Makanya yang berat itu hidayah, ya. Sering kita minta taufik dan hidayah. Kenapa hadirin yang berbahagia? Inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut jamaah hadirin yang berbahagia. Dari peristiwa ini, sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi kita mencoba untuk mencari perlindungan. Pada bahasa sekarang mencari suaka di sebuah tempat namanya Taif. Taif itu suatu kampung. Di sana banyak saudara-saudara, keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Harapan Nabi apa? Harapan beliau ada yang membela. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Bukannya dibela, tapi justru di sana beliau disiksa, dilempar. Ada para sahabat yang giginya hilang, ada yang kakinya patah, ada yang kepalanya bocor. Semua pada menangis sehingga muncul malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, izinkan saya untuk membalaskanmu. Saya akan balik dunia ini, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Biar dia tahu rasa penduduk Taif ini. Dia tidak jawab perasaan. Tapi apa kata Nabi? Tidak usah Jibril, karena saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk balas dendam. Justru Nabi kita mengangkat tangan. Apa kata beliau? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Kira-kira intisarinya apa jamaah sekalian? Dengan lamun ini tahu karakter sifatnya milih-milih nyebut itu. Tetapi kalau sudah tahu kenang kuning yang ini, usah mohon maaf. Kadang-kadang kita hanya bisa melihat dari jauh. Setelah kita berbicara, baru kita berpikir. Hadirin yang berbahagia, dari rentetan peristiwa inilah Nabi kita di Isra Mi'rajkan. Mulailah Nabi kita di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan diberi nama Burak. Burq artinya kisah, artinya kilat. Nabi kita diperjalankan menggunakan burak itu sejenis hemar katanya, seperti kuda tetapi lebih kecil, kecepatannya seperti kilat sampai. Maka dalam ayat tersebut disebut lailan katanya, sedikit malam, bukan satu malam full. Karena lailan itu menggunakan isim nakirah, kata umum di sana, masih sedikit, tidak sampai subuh, tidak sampai pagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Maka salah satu tujuan Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kuasa Allah Ta'ala mampu memperjalankan Nabi kita pada waktu malam dengan perjalanan sekian miliar tahun. Bayangkan, dalam satu riwayat dikatakan, jamaah sekalian, antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa perjalanan normal 40 hari, pulang pergi 80 hari. Kemudian perjalanan Masjidil Aqsa ke langit pertama itu perjalanan 500 tahun, sampai langit ketujuh 3.500 tahun, belum ke Sidratul Muntaha, ke Ma'wa dan seterusnya. Maka secara akal manusia kita akan masuk akal.
Tetapi Allah memulai kalimat dengan kata Subhana, Maha Suci Allah. Maka bapak-bapak, besok kalau bapak-bapak baca Quran, kalau ada kata Subhana dalam ayat itu menunjukkan peristiwa yang maha dahsyat itu. Coba diterjemahkan nanti kalau ada Subhana awal kalimatnya, pasti ayat itu menjelaskan sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Tetapi kalau kita menggunakan logika Bapak Ibu sekalian, bisa-bisa saja. Misalnya nikah tedes berdekat-dekat, ya, terjauh anak tedes. Tedes semut itu kalau dia pergi ke Mataram, sampai jauh dari Mataram semutnya. Anak tedes sampai Mataram sampai tahunan sampai itu tulak balik. Tetapi sekarang kalau Bapak ngebut ke Mataram 1 jam sampai di Mataram, lepas tedes di Islamic Center, biar ada bekerja turun 5 menit doang. Barang mana 5 menit, ambil tedes pulih sudah mampu. Ngebut jam 10 lalu, jam 12 sampai aja nih. Lepas anak tedes dekat luarnya, biar bercerita ya, semeton waktu ke Islamic Center dulu. Kira-kira sadu ke baturna, barangnya tedes jogang. Nggak jogang, berarti tedes jogang nih. Tetapi karena tedes itu diperjalankan, ia minum itu, maka masuk akal dia. Itulah Rasulullah SAW. Nabi kita bukan jalan, tapi kan diem diperjalankan. Yang jalan adalah burak itu, yang kilat itu yang diperjalankan. Linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Lalu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Nabi kita bersama Jibril, Nabi kita selalu dibimbing malaikat Jibril, bukan sendiri. Cuma malaikat Jibril dalam satu riwayat sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau tidak sampai ke ma'wa, sampai menghadap Allah, ya, tidak sampai. Nah, sampai beliau itu setiap saat Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apapun suatu peristiwa selalu beliau bertanya. Nah, selalu bertanya jamaah sekalian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit pertama. Di langit pertama malaikat Jibril memberikan Rasulullah SAW air, yang satu berisi susu, yang satu berisi arak. Rupanya sama-sama putih, gelasnya sama-sama putih. Apa yang terjadi? Silahkan diambil ya Muhammad. Secara hati nurani Nabi kita mengambil gelas yang berisi susu. Apa kata Jibril? Sodakta, benar engkau Muhammad, pas ambilanmu. Seandainya Nabi kita ngambil arak aja, kita mabuk kan. Sedangkan susu doang baiknya, dengan mabuk ya kan. Mun arak, kalau arak diambil oleh Rasulullah, belang-belang kita bilang dulu, yakin saya. Sedangkan ini sodakta, benar. Apa artinya jamaah sekalian? Rasulullah mengajarkan kita etika bagaimana kita makan yang baik, minum yang baik. Kalau sesuatu yang masuk baik, maka tutur kata kita akan baik. Sopan santun kita akan baik. Boleh pengaruh kita mano. Lamun dengan ngaken si bagus, ya pasti tutur katanya bagus. Lamun dengan mentegak-tegak itu jadi darah, bahasanya bagus. Coba bapak saksian dengan teler, pasti bisa 4 teler disebut kan? Dia mungkin subhanallah alhamdulillah, tidak mungkin dia. Tetapi orang-orang yang baik di masjid, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena yang masuk bagus, keluar bagus juga. Inilah tantangan kita generasi akan datang. Jamaah sekalian rahimakumullah, lalu Nabi kita lanjut. Ketika beliau langit berikutnya, dia mendengar suatu suara yang sangat dahsyat, menyebut-nyebut nama Rasulullah, Muhammad, 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 Muhammad. Tapi Nabi kita tidak berani melihat. Sudah jauh baru melihat. Ternyata yang dilihat suatu yang aneh. Ada dengan nina toa, bongko-bongko, lagu tondangna, pupurna, kicuna, tebel. Bengak Rasulullah, ya dengan nonina, bena toa, bena kajuman, ya dengan toa kajuman,
Ditanyalah Jibril, ya Jibril, siapakah itu Sayyidina Jibril? Kata Nabi, kata Jibril, itulah gambaran dunia. Jadi lain waktu Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi dunia toa, wah lain 1442 tahun yang lalu. Sudah tua dunia ini Pak, apalagi sekarang. Apa artinya? Segala sesuatu mana semakin toa kan opa ya. Dunia wah toa maka opa ya. Kita lihat sekarang bapak-bapak, coba aneh-aneh kejadian. Coba bapak-bapak saksikan. Tidak jarang kita dengar informasi dari masuk akal menurut kita. Orang hamil. Siapa yang menghamili dia? Ayah kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Ada juga orang hamil. Siapa yang menghamili dia? Anak kandungnya. Kebalik nih kan? Siapa yang menghamili dia? Kakek kandungnya, saudara kandungnya. Siapa yang membunuh dia? Anaknya. Dunia sirina toa, sirina joga, sirina aneh. Coba mendesak siang arak dengan lawan anak pelekara kan? Ada di Lombok terjadinya. Ya Allah, dituntut ibunya sampai pengadilan. Ya, sampai nangis polisi kita isi inanya. Makanya itu anak durhaka. Ada juga yang ibunya berotak, ya sampai pengadilan. Coba berpikir jasa ibu, ya Allah. Maka Nabi mengatakan, ummuka, 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 ibumu. Si Arnina ini luar biasa. Menterpikir-pikir dengan yang idam, seda pembangan, nah betian, seda petindo, nah seda mereka melahirkan antara hidup dan mati. Masya Allah, antara hidup dan mati. Ketika kita lahir pun dia menyusui kita. Dia tahu artindo, dia menunggu kita. Setelah kita besar, kita dibimbing sampai kita TK, kita diantar. SD kita ditunggu, kita disisir. Bapak, apa yang terjadi? Wah, jatah beli-beli lah, noak tenelawan. Makanya cocok ada sejarah Islam. Bagaimana Al-Qomah itu pelajaran bagi kita Bapak sekalian. Si Al-Qomah ya, Bapak kira siapa? Namanya Al-Qomah itu paling rajin sholat, paling rajin puasa sunnah, paling rajin berjihad. Dimanapun ada pertempuran, wajib dia ikut Al-Qomah itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia meninggal dunia, ternyata rohnya tidak bisa keluar. Kenapa? Ternyata ada ibunya yang tidak pernah dia perhatikan. Maka Rasulullah bertanya, adakah ibunya Al-Qomah? Ada. Cari ibunya, ditanya oleh Ali, dia tidak mau ngaku. Ditanya oleh Abu Bakar, tidak bisa ngaku. Akhirnya dibawa ibu itu ke tempat Al-Qomah. Lalu Rasulullah bertanya, ya ibu, apakah ini anakmu? Bukan, katanya. Yuk, ini kan anakmu. Betul, saya melahirkan dia, saya menyusui dia, saya merawat dia. Tetapi setelah dia besar, punya istri, kalah dia dengan istrinya. Mereka tidak pernah berbakti kepada saya. Luwe si minolen ke. Luwe kita kalah sih dengan ini, na'udzubillah min zalik. Sehingga apa Bapak sekalian, ada pepatah orang Sasak yang hebat yang bisa kita ambil. Lamun dengan Nina buat dengan Ina di narak pirenana, itu luar biasa. Makanya Bapak sekalian, berajarlah istri-istri kita berbakti kepada orang tua kita. Apa yang terjadi? Sampai Rasulullah mau mengumpulkan kayu bakar, disuruh para sahabat, sahabat, kumpulan kayu bakar. Bakar kayu itu seperti gunung. Nanti kita akan bakar Al-Qomah ini. Setelah itu mau dikumpulkan kayu bakar, nangislah ibunya Al-Qomah memaafkan anaknya. Barulah rohnya bisa keluar. Pelajaran dari kita. Kadang-kadang jamaah sekalian nih, keluarga pacu itu ibadah, pacu itu bebe. Tapi ibu kita telantarkan, kadang-kadang anak kita telantarkan. Maka sejarah Islam itu ada saja semua. Bagaimana sejarah orang yang alim, yang hebat, yang rajin ibadah, tetapi dia tertunda masuk surga gara-gara anak ada. Makanya ayat itu tetap mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga, ibumu, bapakmu, anakmu. Jadi dia terganggu alim mesa-mesa. Tidak boleh kita alim sendiri, ya.
harus bersama keluarga, ajak anaknya sholat berjamaah, ajak istrinya sholat berjamaah. Siapa akan menempati musola kalau tak kita? Masa kita telang dengan Korea ngisi sentren? Tak kira mungkin. Kalau di sini isi di sini, dia jadi timur isi, dia jadi barat ngisi, di masjid tetap ngisi. Masya Allah. Ya termasuk saya, mohon maaf, tinggal 5% sekarang ke masjidnya karena lebih fokus di musola. Sementara ngejari dulu. Karena perjanjian apa kawin mina ya beli-beli namun pemilik ya tengalah sebentar ya. Jadi bukan untuk apa-apa tak untuk sekalian. Kita lanjut. Itulah Rasulullah dunia. Lalu Nabi kita bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yahya sampai Nabi Musa alaihissalam. Saya singkat-singkat nih bapak-bapak. Kalau kita panjang dan akan ketemu ya. Dan malam ini saya bilang tadi ada telepon saya janjian lagu La ilallah karena 2 kali nih ketuk dan saya kangen para masyarakatnya. Tapi kalau orang sampai ngundang itu berarti saling kangen. Lamun ini kangen itu ini ngundang itu sebenarnya kan? Ya Allah. Nah kita lanjut teman-teman sekalian. Sampai ketemu Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad mau kemana? Saya menghadap Allah, mau diperintahkan. Kata Musa, nanti apapun hasilmu harus lewat sini nanti. Itu yang diingat oleh Nabi Musa. Tapi sebelum Rasulullah sampai ke Nabi Musa, bapak-bapak sekalian, banyak ayat-ayat diperlihatkan. Linuriyahu min ayatina itu diperlihatkan Nabi kita. Harap dengan kita, nah si Rasulullah mantuk otaknya dong pegawaian ya, mantuk otaknya pegawaian. Nah itulah siksa bagi anak-anak kita yang perempuan yang jarang menutup auratnya. Maka Allah akan menyiksa nanti kepala. Ada dilihat oleh Rasulullah orang yang selalu memakan daging mentah, 4 mata ya dong kaken si masak yang ganggu. Itulah yang terjadi pada akhir zaman jemaah sekalian. Orang-orang yang punya yang halal tetapi dia tidak mau, justru dia membeli-beli di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dilihat oleh Nabi kita orang-orang yang mencukur dan menggunting-gunting lidahnya. Setelah digunting panjang, semakin digunting panjang, itulah orang-orang yang membuat gosip fitnah di mana-mana ada itu. Jangan heran Bapak, Ibu. Jadi hoak itu sejak dulu ada, bukan sekarang saja ada. Nabi Musa alaihissalam difitnah oleh Musa Samiri. Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh Zulaiha. Coba Nabi Musa kan, Nabi Musa teparan berkhianat dengan lain. Gara-gara nyuruh ya namanya untuk berzakat. Ada seorang pada saat itu Musa Samiri memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Weh jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan mau memperkosa Zulaiha, sehingga dibuktikan di dalam Al-Quran surat Yusuf dijelaskan, jika baju Yusuf robek di belakang, Yusuflah yang benar, Zulaiha lah yang salah. Jika baju Yusuf robek di depan, maka Yusuflah yang salah, Zulaiha lah yang benar. Setelah diperiksa-periksa, lihat tak orang robek, berarti ini ada beranangan. Si Nina salah, si Mama kena. Tetapi demi majikannya, demi bosnya, Nabi Yusuf rela masuk penjara. Berapa tahun Bapak? 7 tahun. Siti Aisyah juga pernah difitnah ketika hijrah dulu. Ketika beliau turun, dikatakan beliau itu selingkuh. Siti Aisyah. Sehingga Rasulullah SAW pernah lain anda lain. Ketika Siti Aisyah mau tidur sama Nabi, tidak mau Rasulullah, lain anda. Sampai turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Turun sebagai peringatan kepada Nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Lamun arah datang segi berita
dengan pasir, fatabayyanu, cross check, iya tentu apa nih? Apalagi zaman ini kalau tempat karis, ya, zaman dengan sak jual ini, zaman PAE, waktu laku harus cross check, kurang-kurang tahun yang cross check ya jadi fitnah ya. Fatabayyanu, tentu apa nih dengan cocok dia muni apa nih? Nah ini. Itu sudah ada Bapak sekalian. Kemudian Nabi kita juga melihat orang yang memanen. Semakin dipanen semakin banyak yang datang. Semakin dipanen semakin banyak yang datang. Apa itu? Itulah orang-orang yang selalu beramal soleh. Semakin kita rajin beramal, maka semakin banyak rezeki yang datang. Ingat Bapak sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim 2 malaikat setiap pagi. Tugasnya apa? Malaikat itu berdoa. Enggak ada berdoa pegawai malaikat. Malaikat yang satu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, gantilah hartanya orang-orang yang rajin bersedekah itu. Dan malaikat yang satu berkata, binasakanlah hartanya orang-orang yang pelit itu. Kadang-kadang tidak terasa kita diganti oleh Allah. Kalau orang jadi pegawai mungkin pangkatnya mencapai, mau dengan dari petani mungkin hasil pertaniannya tayarnya sebiaya mahal dan lain sebagainya, itu Allah ganti lewat sana. Nah kemudian jemaah sekalian, setelah banyak peristiwa yang terjadi, Nabi kita melanjutkan perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat sejarah mengatakan, pertama kali perintah yang diberikan oleh Allah yakni perintah sholat 50 waktu. Datanglah Nabi kita menghadap Musa. Apa hasilmu Muhammad? Saya diperintahkan umat saya diperintahkan melaksanakan sholat 50 waktu. Istighfar Nabi Musa, astagfirullahaladzim. Umatmu nanti kecil-kecil menseket waktu jabat mati wah ya. Aku doa Nabi Musa, umatku beli kekah ada telur waktu malas ngabot sembahyang. Tulah. Setiap Rasulullah kembali dikurangi 5 sampai 9 kali Rasulullah bolak-balik sehingga tinggal 5. Bapak-bapak sekalian, bau terbayangan ya mau seket waktu kesembahyang dan ada bau gawe apa-apa kata pikiran seket terkurangi terbagi 24 kan kurang setengah jam. Muntagin merari berutang buka copong ke innallaha malahur kita juga apa kira-kira ya. Dia bau jari ke anak, dia bau bilang tahun ke jari bilang 10 tahun anak jari jarang kan. Kira-kira lah muntagin ngaris kita mau ya bayangkan kurang setengah jam kan apa mau tegawe ya. Nah sekarang saja jamaah sekalian tinggal 5 waktu. Ketika 5 waktu Musa mengatakan, kembalilah engkau lagi Muhammad, karena umatmu kecil-kecil, malas dia nanti. Kata Nabi kita, malu saya, kalau saya kembali lagi habis dikurangi, tidak ada perintah itu. Tetapi kata Allah, barang siapa yang memelihara sholat 5 waktu, seolah-olah dia memelihara sholat 50 waktu. Itulah Bapak-bapak sekalian, hikmah yang dapat kita ambil. Yang 5 waktu aja beratnya, sehingga dalam hadis kan dibagi-bagi macam sholat ini. Ada namanya sholat wusta. Mana dia? Sholat asar, sholat subuh. Kenapa dikatakan sholat wusta? Iya sih paling luwih manusia lari. Subuh kan jasar, asar lari begawean. Ini semendak jeruk tengeder, semendak jeruk goreng-goreng. Terakhir gabungnya mengirimkan jasa ya, jadi sekali Gus sama dengan subuh ya Allah subuhnya lagi memang hilangnya subuh ya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa jamaah sekalian, biasakan diri memang mau turutan yang lagi hidupnya, tetapi lawan dia itu lawan. Makanya seperti saya bilang, kita isi yang di sini, isi di sini, yang di sana diisi, yang di masjid diisi, semua kampung halaman kita. Kita ingat firman Allah jemaah sekalian, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu penduduk gubuk, suatu kampung beriman, bertakwa kepada Allah,
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah akan memberikan barokah dari langit dan bumi. Jadi kita melalui syukur dengan bubuk jantung, insya Allah Allah akan menambah. Ya. Lagu la ilallah luar biasa. Perkembangan sekarang jauh dengan dulu Bapak. Saya sering lewat di sini rame doang, anak-anak bajang, malam apa saya lihat bermusyawarah, orang-orang tua kita. Siapa yang akan mengisinya kalau tidak kita? Mulaikan dia. Perbedaan-perbedaan paham sedikit-sedikit. Yang puru, puru itu hanya cabang-cabang, jangan dipikirkan. Yang penting misi wajib pada Zuhur pada 4, Maghrib pada 3, dan minggu bewa. Mentraweh aja beda-beda sekali. Ya sama-sama ada dasarnya itu. Tidak ada, semua ada dasarnya perbedaan itu Pak. Rasulullah memang dulu, bahkan dalam riwayat, dalam hadis disebut Nabi kita cuma 3 kali sholat di masjid sholat tarawih dulu. Kenapa cuma 3 kali? Nabi kita khawatir supaya jangan dianggap sholat tarawih itu wajib. Maka cuma 3 kali beliau keluar. Cuma 8 rakaatnya Nabi sampai kena subuh, sampai tertungkas sahabatmu. Tinggi ayat berjus-jus. Lamun ditentukan beloan ayat imam jangan enam. Yakin saya ada main gintenan ya kemek kan. Doang ya Allah. Muni jelo Jumat doang ada dong kata lah kuning naraka saya muni jelo genting kan. Saya saja tak pernah ngomong-ngomong depan genting. Ya untung nasihat Ustaz Kamal. Kita doang masih kepinang. Ya. Nah, memang pada zaman Nabi, jamaah sekalian, pernah ada seorang sahabat yang jadi imam. Lalu di belakangnya sakit tiang, ada bebek dan mana-mana, sampai dipanggil oleh Rasulullah. Memang lamun jadi juru tarai dengan mereka. Tarai itu tahu perkirakan. Mungkin jamaah terlebih tua, lebih uzur, harus kita juga memperkirakan. Nah, ya sebenarnya sedikit kisah dengan menjadi imam. Ayat pertamanya surat Yasin. Lapu dengan gerumun Pak. Lapu dengan husu. Dalam makna ini kan rasa ya imamnya dalam pikirannya. Tetapi kayaknya imam itu merasa kalau selesai nanti akan diomelin. Cekep imamnya, tertib pikih imamnya. Karena kan kalau surat itu kan sunnah, tidak dibaca pun sah sholatnya kan. Yang wajib itu Fatihahnya. Ya selesai waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu akbar. Gagal qaf. Allahu akbar sahwan. Urung dengan sini. Nah, jadi tidak jadi. Jadi harus kita raih. Dari khatib harus kita raih juga. Ya, dek kita depan doang. Ya, tanda-tanda doa tidak dikabulkan 10. Sekep belus sikit penjelasannya. Kejep dengan salah kuno. Enggak ada ngapain si sekip kan si nomor 10. Si sekip masih melek, si 10 gina melek. Si nomor baru sampai siwa ada kejep pindah impi. Apa sih nomor 3 udah putar aku kejep baru. Makanya yang pendek-pendek, yang mas sekalian. Nah ini petugas-petugas kita di kampung juga begitu. Ya, lagu dah pendek dah lu wah pendek kira untuk balik ya dah, dikawin dah. Jangan terlalu cepat juga. Terawih itu bukan kita kejar-kejaran. Memang lain kita masih awam, teman kita berkejaran. Besi jual deh bertaruh ya jual itu kata. Nah sekarang tidak boleh begitu banyak orang ngerti. Ya jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Semaik-maiknya. Misal Fatihah rombong 3 kali, 4 kali. Ya, tidak baca lalu arah dengan awal sampai terakhir. Walau tolin nak baca, akhirnya makmum dan dengan amin, angin nontonnya dibaca lalu ya. Kecepatannya itu darah gawena. Apa kita dapat? Ya kan kita ibadah ini Bapak. Iya yang pelan, lalu jangan terlalu pelan. Karena dengan si pelan lalu enak. Sampai 1000 kali subhanallah bihamdihi mana selesai ruku imam no. Akhirnya saling pesinya. Lah ini imam ini datang kita baca mau kan. Ini kan jadi masalah. Kita lanjut hari yang berbahagia. Turunlah Nabi kita ke bumi. Lalu orang-orang kafir Quraisy diceritakan mereka kumpul mengatakan Nabi kita junun, gila, coga. Maka dipanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, percayakah engkau
jika temanmu Muhammad ini sudah pergi ke langit tadi malam sekian jam, sekian waktu, kata Abu Bakar, lebih dari itu kalau Muhammad mengatakan begitu, saya percaya. Maka Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq. Jadi keduanya gelar Bapak. Umar, Utsman, Ali semuanya punya gelar. Abu Bakar saja yang diberikan gelar dua, Abu Bakar dan As-Siddiq, dua-duanya gelar, bukan nama aslinya. Abu Bakar artinya ama si lemak taman Islam. Bakrun artinya petang bahasa Titan. Ya Bikrun, Bakrun. Abu Bakar, Abu ama, Bakrun petang, orang yang pagi-pagi masuk Islam artinya. Ketika baru masuk Islam diberikan gelar Abu Bakar. Ketika dia percaya tentang Isra Mi'raj diberikan gelar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq, dua gelar. Kalau Umar diberikan gelar Al-Faruq, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kalau Utsman Zinnurain. Zinnurain artinya yang pernah mengambil dua permata Nabi, karena Utsman pernah menjadi menantu Rasulullah tapi meninggal kedua-dua anak Nabi. Ambil selesai satu, diambil lagi Zinnurain. Yang paling hebat gelarnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, orang yang Allah muliakan mukanya. Kenapa diberikan gelar seperti itu? Karena namanya Ali itu tidak pernah melihat kemaluan, hatta kemaluannya sendiri, kata dalam hadis. Pernah terjadi peperangan, ketika dia mau memukul musuhnya, jatuh kain musuhnya, berlari ya. Oh, hebatnya Ali. Lamun anak mereka jadi ular ya gimana, mapang-mapang begitu terbeli-beli anak itu haram hukumnya. Walaupun sama-sama jenis kelaminnya tidak boleh, ya. Apalagi berjorak, jangan sampai berlebihan berjorak itu. Ada anak kita berjorak, sekolah batu pantok, tidak boleh. Harus dilatih anak kita berakhlak. Nah, setelah itu jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Satu, hikmah pelajaran yang dapat kita ambil, segala sesuatu butuh perjuangan. Apapun yang kita lakukan butuh perjuangan. Karena apa? Hidup ini penuh tantangan. Tidak ada tantangan, maka butuh perjuangan. Yang kedua, kalau kita sudah berusaha sesuatu yang sulit, maka Allah akan memudahkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, Allah mengucapkan kalimat dua kali pada ayat yang sama. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Setelah ada kesulitan, ada kemudahan. Ayat ini mengajarkan kita tidak boleh pesimis, harus kita selalu optimis. Ya Ustaz Heri harus optimis. Pemuda jantung sekian tahun akan jadi hebat, harus optimis. Ya, mengubah tatanan masyarakat itu tidak gampang memang. Mengubah karakter orang itu tidak gampang. Apalagi ibu-ibu kita yang adat-adatnya tinggi itu bega berarti mengubah kurang-kurang. Ya. Apalagi ada orang yang yakin anak-anaknya tidak diberikan makan malam Jumat. Arab terjadi. Tidak biar anaknya makan malam Jumat, kembena karena kakak si papu Yahudi dengan bubur. Ada yang begitu, ya. Tidak dikasih anaknya makan, kalau diulang dan tinggal lawang. Tapi anaknya si cikat hebat, dia cerdas sedikit. Gantinya ini lalu, senakakan separuh. Karyamna, udah ina ngomong, saya nggak akan ini. Kata anak tuh, kita aku bapak mama kerja bapak nina berelokan udah makan dulu. Kata ibunya, masa kita tahu dengan rahmati, bangunan tahu kan, daur orang kita udah bilang sekarang. Anak cerdas begitu dia. Ya Allah, lawan kita sih tahu kalau anak kita merotes jangan cepat tersinggung Pak. Berarti mana merotes dia pinter no. Kita kira emosi mana protes. Sholat tonton dulu sambil tonton TV. Kadang-kadang cerdas ya, wahja. Dan doanya kan tidak boleh bilang begitu. Sida wahja, deman kita bareng-bareng berjamaah karena begitu. Berarti anak itu cerdas kalau dia bertanya. Sholat tonton, bapak wahja. Kalau dia bertanya begitu, anak itu cerdas. Lamun yang kedua berarti dia cerdas no. Para dari guru keketuaan di sini apa deh? Nah itu kan susah ditanya Pak. Nah inti sarinya
perjuangan. Selanjutnya jemaah sekalian, apa hikmah dapat kita ambil? Sholat 5 waktu. Inilah kelebihan sholat 5 waktu dibandingkan ibadah yang lain, karena Rasulullah langsung menerimanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya sholat ini langsung ditegaskan oleh Allah. Ya, man tarokas sholat muta'ammidan faqad kafara jiharon. Sai ninggalan sholat dengan sengaja kafir. Wah, itu kata hadis itu, bukan kata orang. Ini memang dia kafir. Nah, makanya dinara alasan dia ninggalan sholat, Pak. Kenapa? Karena sholat itu kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur. Tidak mampu tidur, mengkejit-kejit. Tidak mampu mengkejit-kejit, hati. Tidak mampu hati, memati. Wah. Coba yang lain-lain kan, coba kalau puasa, Pak. Coba puasa. Kita sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kita sedang sakit, bepergian, boleh tidak puasa, ganti pakai hari yang lain. Lamun sholat jadi nara. Kalau sudah sakit, Pak, tidak bau wudu, bau tembok no gaduh, tembok tayamum, wah, itu ingatnya agama. Ya, dia tahu lah kalau nambah PT 10 meter orang dengan tua lain, itu udah sulit. Sekarang sudah hebat. Tembok-tembok yang pasti punya debu, kata Imam Syafi'i. Setiap tempat pasti ada debu. Nah, ini perlu kita pahami. Ya, ditahulah lelah-lelah. Orang dengan berkeyakinan ini sakit setahun tidak sembahyang. Gue bicara sandang ya bakat juru beliau sekian ton, tidak bisa dibayar. Sholat itu tidak bisa dibayar, Pak. Karena sholat itulah hubungan pribadi kita dengan Allah. Nah, kancil ditekan, saling cerai dah. Dengan ini nama kita tahu, mungkin dia pacuan sih kita tidak tahu kita orang kan. Siapa tahu di dalam rumahnya dia pacuan, dia rajin sholat tahajud, tidak tahu kita. Nah, karena apa jemaah sekalian? Manusia hanya bisa menilai yang zahir, tidak bisa kita saling menilai. Kenapa kita tidak bisa saling menilai? Karena kita juga dinilai oleh siapa? Oleh Allah. Tidak boleh kita jadi hakim sesama hamba. Ya, kata Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kau merasa suci, jangan kau merasa hebat, karena hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Jamaah sekalian, tidak terasa ternyata hampir sejam. Mohon maaf ya, saya hitung tadi niat saya cuma setengah jam, tapi ternyata lebih panjang dia. Nah, jadi mohon maaf kurang lebihnya ya. Mudah-mudahan intisarinya yang dapat kita ambil, yang tidak perlu tidak usah kita ambil. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang, yang salah itu adalah kekhilafan saya pribadi sebagai manusia biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.